Jadi kalau boleh saya ulang, misalnya dalam masa 12 bulan percobaan ini, si terdakwa itu tidak boleh melakukan kesalahan apapun, ya bukan hanya kesalahan yang diponiskan kepada dia. Betul, Pak. Betul. Jadi sebenarnya dalam pertimbangan ini ketika hakim memberikan putusan pidana percobaan, itu hakim juga dia melihat beberapa aspek, Pak. Yaitu yang pertama mungkin dia melihat dari hasil persidangan, kemudian dia dalam bukti pemeriksaan saksi-saksi, kemudian dia akan mungkin melihat dari sisi aspek non yuridisnya juga, kemudian apakah ada hal yang memberatkan atau apakah ada hal yang meringankan, yang tentunya hakim akan mengacu pada teori-teori kehakiman yang sudah dilakukan oleh hakim-hakim tersebut, yaitu berkaitan dengan keilmuan yang hakim itu miliki, kemudian juga itu berdasarkan pada teori-teori pendekatan ataupun teori-teori pendekatan putusan-putusan sebelumnya, di mana hakim juga dalam memberikan putusan itu dia harus mempunyai wawasan dan pengetahuan luas supaya ketika dia menjatuhkan syarat tindak pidana untuk hubungan percobaan tersebut, tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang tentunya tidak boleh tindak pidana yang berat, karena jangka waktu untuk tindakan pemberikan tindak hukuman pidana percobaan itu paling tinggi adalah 12 bulan, Pak, atau 1 tahun. Kemudian dan termasuk itu adalah tindak pidana yang ringan, Pak. Tidak boleh tindak pidana yang berat. Nah, ada jangka waktu dalam hal ini, Pak, untuk penentuan untuk tindak pidana percobaan. Makanya kenapa kita diberikan hukuman percobaannya itu adalah dia 12 bulan dan hukumannya itu 6 bulan, karena hakim melihat bahwa tindak pidana yang dilakukan itu adalah tindak pidana yang ringan gitu, Pak. Sesuai dengan hukuman tuntutan jaksa, waktu itu dia memberikan kalau nggak salah tuntutan itu adalah dalam pasal 351, Pak, ya. Jadi apa namanya mengenai penganiayaan ya, Pak, tapi penganiayaan yang ringan gitu, Pak. Nah, kalau kita melihat sendiri pun untuk dasar hukum percobaan itu sendiri, kita bisa lihat di dalam KUHP itu khususnya pasal 14A sampai dengan pasal 14F yang memuat mengenai apa sih sebenarnya pidana bersyarat yang diatur dalam ketentuan KUHP. Begitu, Pak. Di sana tercantum secara lengkap mengenai syarat-syarat mengenai pemberian dasar hukum percobaan. Begitu, Pak. Oke, jadi untuk hukuman percobaan ini hanya bisa dikenakan untuk tindak pidana ringan atau tipiring, ya. Betul, Pak. Dan tidak melebihi dari 12 bulan. 1 tahun lah. Betul, Pak. Dah. Baru bisa diberlakukan hukuman percobaan ini, gitu, Pak. Itu sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang KUHP. Oke, dalam masa percobaan ini si terdakwa benar-benar harus menjaga perilaku, jangan sampai dia bisa diciduk oleh aparat karena kesalahan yang terjadi dalam kurun waktu 12 bulan atau kurun waktu yang diciptakan oleh majelis hakim. Iya, betul, Pak Edi. Jadi kalau misalnya dalam jangka waktu 12 bulan, kemudian ternyata dia kemudian misalkan kedapatan dia lagi melakukan tindak pidana yang misalnya di luar dari tindak pidana yang dilakukan sekarang ini, nah maka hukuman pidana yang percobaan itu dianggap tidak ada, Pak, dan itu tidak berlaku. Jadi dia akan makanya untuk hukum pidana percobaan ini kan ada satu klausul yang menyatakan apabila ada syarat-syarat khusus yang sekiranya ditetapkan lain oleh hakim dan dengan perkara yang berbeda, nah makanya tidak lagi diberlakukan hukuman percobaan, Pak, dan itu akan segera diberlakukan, begitu, Pak. Ada pertanyaan dari audiens ini, Pak Seni, bagaimana misalnya ada perkara perdata dan dinyatakan bersalah, apakah berpengaruh juga terhadap hukuman percobaan yang terjadi orang yang bersangkutan, Pak Seni? Iya, jadi gini, Pak. Jadi sepanjang itu adalah tidak ada putusan hakim lain yang menentukan, ya, jadi kita patokannya itu adalah putusan hakim, ataupun paling enggak dia dikurung, Pak. Pidana juga kan, karena perdata juga kan ada hukuman juga kan, Pak, harusnya kan dalam hal ini. Nah, kalau misalnya itu diberlakukan dalam pengertian ini adalah bahwa putusan hakim menentukan lain, ya otomatis dan kita akan tidak diberlakukan lagi hukum percobaan ini, begitu, Pak Edi. Nah, makanya
di dalam kita melihat di dalam KUHP itu sendiri di pasal 14A itu, yang poin pertama itu bahwa apabila sebelum masa menjatuhkan pidana paling lama 1 tahun atau pidana kurungan tidak termasuk pidana kurungan pengganti, maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah lagi dijalani kecuali di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, Pak. Jadi yang dimaksud putusan lain berarti kan tidak termasuk juga hukum pidana, Pak. Lainnya juga tergantung dari putusan hakim itu sendiri, Pak. Begitu, Pak Edi, mungkin penjelasan saya. Oke, kalau kita merujuk ke beberapa tahun yang lalu, itu kan ada juga tuh perkara yang terjadi pada artis kita yang divonis selama 3 bulan penjara. Ini tidak begitu namanya dengan juga kemudian. Nah, pertanyaan dari audiens kita kenapa untuk perkara itu artis tersebut tidak dikenai hukuman percobaan? Apakah wewenang menerapkan hukuman percobaan ini ada pada hakim? Subjektivitas orang atau seperti apa ini? Maaf Pak, bagaimana maksudnya? Agak terputus-putus gimana Pak? Maaf. Ya, jadi beberapa tahun yang lalu kan ada artis yang berseteru, Dewi Persik dengan Julia Perez. Mereka kan sama-sama melaporkan ceritanya. Nah, dalam perkara itu proses persidangan, kemudian divonis 3 bulan penjara. Nah, pertanyaannya, apakah hakim pada saat itu bisa mengenakan hukuman percobaan untuk perkara tersebut? Oh ya, jadi mungkin soal mengenai perkara kasus Dewi Persik dan kemudian perkara waktu itu sama Julia Perez kalau nggak salah ya waktu itu Pak ya. Nah, saya melihat bahwa dalam hal pemberian kewenangan untuk menjatuhkan pidana percobaan itu kan sepenuhnya adalah hak mutlak dari hakim dalam menentukan putusan, Pak. Jadi kembali lagi saya melihat bahwa kalau dalam hal pemberian putusan, kalau hakim melihat bahwa dalam hal ini terdakwa atau terpidana itu dia masuk dalam kategori untuk bisa diberikan hukuman percobaan, nah makanya hakim akan menentukan lain, Pak. Jadi sebenarnya dalam pemberian hukuman percobaan itu sebenarnya hakim juga ada beberapa pertimbangan-pertimbangan yang harus dipikirkan oleh hakim sendiri, karena di dalam masa percobaan itu sendiri ada syarat khusus yang harus diperhatikan oleh para hakim situ, Pak. Jadi dalam pemberian masa percobaan ada kemungkinan juga hakim bisa dia memberikan penafsiran lain, Pak. Karena setiap perkara-perkara yang ada itu kan hakim mempunyai pertimbangan dalam memberikan putusan. Contohnya di dalam misalnya syarat-syarat di dalam praktek, misalnya ketika hakim itu memberikan putusan dalam perkara Nikita itu sendiri, bahwa di mana dia melihat bahwa si terpidana itu sebenarnya dia memberikan hukuman percobaan itu sebenarnya ada satu cara resosialisasi, Pak, sebenarnya, supaya memberikan faktor jera atau faktor insaf kepada terdakwa dalam hal ini tidak melakukan perbuatan yang sama lagi. Nah, cuman dalam hal ini kita melihat bahwa karena diberikan jangka waktu untuk misalnya 12 tahun, Pak, otomatis kan para pihak ataupun terpidana dalam hal ini terdakwa yang dia diberikan hukuman percobaan selama 12 bulan, otomatis dia akan bersikap baik supaya selama 1 tahun itu dia tidak melakukan tindak pidana yang lain. Karena apabila dia melakukan tindak pidana ataupun perkara lain yang menurut hakim itu ditentukan lain, nah maka hukuman percobaan itu tidak berlaku lagi, Pak. Begitu. Mungkin dalam hal ini kalau bisa saya menilai, mungkin pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Dewi Persik dan Jupe pada saat itu, ya mungkin ada pertimbangan lain, Pak. Jadi makanya hakim memutuskan itu bukan sebagai perkara dalam hal hukuman percobaan, gitu, Pak. Mungkin seperti itu mungkin yang bisa saya jelaskan, Pak, gitu.